Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kita boleh bangun di pagi hari, menikmati udara yang segar, menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, layaklah kita memuji, memuliakan Tuhan, menaikkan setiap syukur kita kepadanya. Oleh karena cinta kasih-Nya, kita kembali boleh dipertemukan di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan di dalam program Motivasi Pagi saat ini terambil di dalam Kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Amin. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata benci berarti sangat tidak suka. Kata benci diterjemahkan dari kata kerja Ibrani yaitu satam atau sein. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja misio yang memiliki arti beberapa, yaitu dapat menunjukkan permusuhan yang hebat, perasaan antipati yang berkepanjangan, dan sering disertai niat jahat. Kebencian demikian dapat menjadi emosi yang kuat yang mendorong seseorang untuk berupaya mencelakai objek kebencian. Dapat juga memaksudkan perasaan yang sangat tidak suka, tetapi tanpa niat mencelakai objeknya. Sebaliknya, berupaya untuk menjauhi karena jijik terhadapnya. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, bangsa Yahudi disebut dengan bangsa yang legalis. Artinya segala sesuatu boleh atau tidak boleh dilakukan berdasarkan hukum Taurat. Jika dikumpulkan, semua ada 613 kumpulan hukum yang harus mereka taati. Dari semuanya itu ada 365 bersifat larangan, dan sisanya 248 berupa perintah keharusan atau imperatif. Angka 365 ini sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Sehubungan dengan itu, larangan ini dihubungkan bahwa setiap hari harus menghindari dari apa yang dilarang oleh perintah Tuhan. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, masyarakat Yahudi yang penuh dengan hukum membuat mereka berpikir secara legalis. Bahkan di kalangan ahli Taurat dan Farisi sering menjadikan dirinya menjadi hakim penilai terhadap orang lain. Cara berpikir legalis cenderung membentuk diri menjadi hakim atas sesamanya. Inilah yang tidak disukai oleh Yesus, karena perintah Allah diberikan untuk menjadikan manusia menghargai sesamanya dan taat kepada Tuhan. Dalam dialog Yesus dengan Farisi dan ahli Taurat, Yesus selalu menekankan kepada tujuan utama dari perintah Allah atau hukum Taurat itu sendiri, yaitu kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Segala hukum Taurat dan perkataan Nabi digenapi di dalam hukum yang terutama ini. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, hal ini jugalah yang kita temukan di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam rangka mengasihi sesama, diperintahkan jangan membenci saudaranya sendiri. Jikalau seseorang itu berbuat salah, tegur dan nasihati kesalahannya, tetapi jangan benci orangnya.
Hal ini penting agar jangan sampai kebencian mendatangkan dosa. Tapi kita harus jujur dalam hidup kita tiap-tiap hari. Seringkali ketika kita benci dengan dosa, maka kita benci juga dengan orang yang melakukannya. Maka seringkali kita membenci dosa sekaligus orang yang melakukan dosa. Dan seringkali itu yang menimbulkan kebencian, yang pada akhirnya mendatangkan dosa bagi kita sendiri. Para sahabatku yang diberkati Yesus Kristus, Rasul Yohanes menegaskan jika seseorang membenci saudaranya, dia masih hidup di dalam kegelapan. Lebih keras lagi, 1 Yohanes 3:15 mengatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dan barang siapa mengatakan dia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, dia adalah pendusta. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Para sahabat-sahabatku yang diberkati Yesus Kristus, jangan membenci saudara. Kata benci ini berarti rasa yang tidak suka yang berlebihan. Kebencian berarti emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang. Sebuah hal, barang, atau fenomena. Hal ini merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan, atau menghilangkannya. Kadangkala kebencian dideskripsikan sebagai lawan daripada cinta atau persahabatan. Tetapi banyak orang yang menganggap bahwa lawan daripada cinta adalah ketidakpedulian. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, kebencian ini harus dibuang jauh-jauh. Jika tidak, akan terus meningkat menjadi kejahatan yang melenyapkan nyawa orang lain. Lihatlah kasus Kain, dia membenci Habel karena iri hati. Kebencian Kain meningkat untuk melenyapkan Habel. Kain tidak kuasa mengendalikan kebenciannya sehingga ia melakukan kejahatan dengan membunuh Habel. Kasus kedua adalah kebencian Saul kepada Daud. Sesungguhnya Daud hadir sebagai penolong bagi Saul. Dengan Daud mengalahkan Goliat, menyelamatkan muka bangsa Israel terhadap orang Filistin. Kebencian Saul diawali dengan tersinggung dengan nyanyian para wanita. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, namun Daud berlaksa-laksa. Atas perbandingan ini Saul tidak suka pada Daud. Kemudian muncul iri hati dan kebencian. Kebencian Saul tak terbendung hingga ia berusaha berulang kali untuk melenyapkan Daud. Para sahabat-sahabatku yang baik hati, yang diberkati Tuhan, kita hidup dalam dunia yang kompetitif. Ibarat berlomba siapa cepat itu dapat. Jangan salahkan orang lain jika lebih dahulu dari Bapak Ibu Saudara. Dalam dunia media sosial terserah orang meng-like atau unlike yang Bapak Ibu Saudara tulis di dalam status Anda. Sedangkan berusaha terus melakukan kebaikan masih banyak yang tidak suka. Saat ini renungan ini relevan. Tugas orang percaya adalah mengasihi. Jauhkanlah kebencian. Orang yang bersalah sekalipun layak menerima pengampunan. Jika saudara berbuat salah, tegur kesalahannya. Jangan benci orangnya. Karena jika kebencian dipendam, biasanya akan berkembang menjadi kejahatan. Sahabatku di dalam Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara dengan melimpahkan segala kebaikan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dalam hal membenci, firman Tuhan berikan petunjuk agar kita membenci dan tidak melakukan apa yang Tuhan benci. Akan tetapi hal itu membuat dibenci, dimusuhi orang. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, saat kita dibenci atau dimusuhi, Tuhan Yesus telah berfirman, kamu telah mendengar firman.
kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius pasal 5 ayat 43-44. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berpikir Tuhan menghukum orang yang dibencinya. Bukankah siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman? Sekalipun membenci yang tidak dikehendaki Tuhan dianggap salah. Bahkan jika mau bertobat dari hal tersebut adalah suatu kefasikan, tetapi Tuhan Allah tetap menghendaki orang tersebut bertobat selama masih ada kesempatan bertobat, selama masih hidup di dunia. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini sudah kita dengar bersama-sama, dan perintah Tuhan jelas, janganlah kita membenci saudara kita. Di dalam hati yang akan menimbulkan kebencian, yang akan melahirkan sebuah kejahatan. Kita boleh menegur kesalahan orang, tapi kita tidak boleh membenci yang melakukan kesalahan. Sebagaimana Tuhan masih menerima kita yang berdosa, demikian juga kita harus menerima orang lain yang melakukan kesalahan. Kita harus rela memberikan pengampunan, jika kita bisa menikmati hidup damai sejahtera dan kita tidak dibelenggu oleh kebencian dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sahabat-sahabatku yang dikasihi Yesus, mari hari ini kita jalani dengan penuh sukacita. Kita melakukan tugas pekerjaan kita di dalam berkat pertolongan Tuhan. Tebarkan kebaikan, tebarkan kasih Allah kepada semua orang yang kita temui hari ini, dan buang jauh-jauh segala bentuk kebencian, iri di dalam hati kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas, orang-orang yang tidak dibelenggu oleh kebencian. Iblis pandai untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan menanamkan bibit-bibit kebencian, bibit-bibit iri hati. Sebagai orang percaya, mari kita jalani hidup ini dengan melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Maka segala kebencian akan diganti dengan sukacita, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita dan mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita sepanjang hari ini. Maka hidup kita akan menikmati segala yang baik sepanjang hari ini. Haleluya, amin.